Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel, sebuah channel yang membahas tentang kisah-kisah inspiratif dan kisah-kisah yang mengandung tauladan, hikmah, serta motivasi untuk kita di dunia pada saat ini dari pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa. Nah, langsung saja pada hari ini kita akan membahas tentang cerita daripada Abu Qudamah. Jadi Abu Qudamah ini sedang duduk-duduk di Masjidil Haram dan ada yang menanyakan kepada Abu Qudamah, "Ya Abu Qudamah, ketika engkau ikut di dalam peperangan, hampir setiap peperangan engkau ikut, kejadian apa yang paling berkesan bagimu?" Kata sahabat-sahabat di Masjidil Haram. Dan Abu Qudamah menceritakan kejadian yang paling berkesan menurutnya, yaitu tentang seorang pemuda yang mendapatkan gelar asyahid, putra dari asyahid. Jadi ibaratnya seorang pemuda yang syahid, anak daripada orang yang syahid juga gitu. Jadi asyahid, putranya asyahid. Wah, ini dahsyat ini. Jadi dia mendapatkan syahid seperti ayahnya gitulah. Nah, perang ini terjadi ketika kaum muslimin perang melawan tentara salib atau kaum salibis, kata orang-orang dulu itu kaum salibis, yaitu perang melawan tentara salib di pos penjagaan dekat perbatasan. Nah, jadi itu dia. Jadi pada saat perang itu Abu Qudamah itu melewati kota Raqqah. Raqqah ini yaitu kota dekat sungai Efrat di Irak. Jadi dia ngelewatin daerah tersebut ke masjid-masjid, ibaratnya berdakwah, meminta orang untuk berjihad dan menginfakkan sebagian hartanya untuk mendukung daripada jihad kali ini di masjid-masjid. Dan tiba-tiba pada malam harinya ia didatangi oleh seorang perempuan yang memberikan kotak dan surat, di mana kotak itu yaitu kuncir pegangan kuda, dan dia bilang di dalam suratnya, apabila sebenarnya engkau menyuruhkan kami untuk berjihad, tetapi sebenarnya aku tidak sanggup, maka kuberikan ini dan aku mohon kau untuk memakainya di kudamu, sehingga ketika Allah melihatnya, Allah akan mengampuniku, kata si perempuan sambil berbalik badan dan menangis-nangis begitulah. Nah, singkat cerita, berangkatlah Abu Qudamah meninggalkan wilayah tersebut, dan ketika sampai di benteng Maslamah bin Abdul Malik, ada seorang pemuda yang memanggil-manggil namanya, "Wahai Abu Qudamah, wahai Abu Qudamah." Kayak menyusul lah gitu kan. Jadi Abu Qudamah bilang kepada sahabat yang lain untuk memulai perjalanannya, melanjutkan perjalanannya, dan biar dia yang menghadapi dan mencari tahu apa kepentingan si pemuda begitu. Jadi si Abu Qudamah mengatakan kepada pemuda ini, "Apa gerangan engkau memanggilku?" katanya. Terus Abu Qudamah bilang, si pemuda itu bilang, segala puji bagi Allah yang mengizinkanku untuk ikut bersamamu dan engkau tidak menolakku, katanya. Maksudnya yaitu si pemuda ini minta untuk diikut sertakan di dalam perang di perbatasan. Terus Abu Qudamah mengatakan, "Bolehkah aku melihat wajahmu?" Karena ditutup kan. "Bolehkah aku melihat wajahmu?" kata Abu Qudamah. "Apakah engkau orang yang sudah wajib untuk berjihad atau belum?" Maksudnya itu umurnya udah sampai atau belum gitu. Dan dia memenuhi syarat untuk berjihad atau tidak. Jadi jihad itu sendiri, pasukan perang kaum muslimin pada saat itu juga banyak syaratnya, tidak keadaan uzur, sudah pantas ataupun umurnya sudah cocok untuk ikut perang. Jadi banyak pertimbangannya. Singkat cerita, si pemuda itu membukakan tabir wajahnya dan dilihat oleh Abu Qudamah pada saat itu, ini masih kinclong banget gitu kan. Masih kinclong banget, masih mulus gitu. Ternyata si pemuda ini baru berusia 17 tahun. Terus si Abu Qudamah menanyakan, "Apakah engkau memiliki seorang ayah?" Terus si pemuda ini bilang, "Ayahku telah syahid saat berperang melawan tentara salib tersebut tahun kemarin." Terus di Abu Qudamah bilang, "Apakah kau punya ibu?" Dia bilang, "Iya, punya." "Maka kembalilah dan rawat ibumu, sesungguhnya surga ada di bawah telapak kakinya," kata Abu Qudamah, yaitu menolak secara halus.
Si pemuda tuh bilang, apakah kau nggak mengenali ibuku, katanya. Enggak, kata Abu Qudamah. Cemana pula mau kenal kan? Enggak, katanya. Habis itu dibilang si putra itu, yang tadi malam yang menghampirimu, yang membawakan kotak dan surat untukmu, katanya. Yang mana, kata Abu Qudamah. Dia nggak ingat. Terus dibilang pemuda itu, sebenarnya kau ini benar-benar pelupa, katanya. Itu yang memberikan kucir kuda yang kau pakai sekarang ini, katanya. Jadi ditengoknya, baru teringat dia, yang perempuan malam itu, katanya. Iya, dia adalah ibuku, katanya. Terus dibilang sama Abu Qudamah, ya udah balik aja, katanya. Rawat dia. Terus dibilang sama pemuda itu, sesungguhnya aku kemari juga selain atas keinginanku, juga atas perintah ibuku, katanya. Dia bilang gitu. Jadi dia bilang, ibunya berkata kepada dia, wahai anakku, jika kamu telah berhadapan dengan musuh, janganlah kamu melarikan diri. Persembahkan jiwamu untuk Allah, mintalah kedudukan di sisinya, dan mintalah agar engkau ditempatkan bersama ayah dan paman-pamanmu di surga. Jika Allah menganugerahkanmu mati syahid, maka mintalah syafaat bagiku. Itu pesan ibunya. Jadi si Abu Qudamah ini nggak bisa bilang apa-apa lagi. Terus apa yang dia inginkan, katanya ke pemuda itu. Pemuda itu bilang, aku adalah Asyahid, putra Asyahid. Jadi dia mau syahid, putranya si Syahid. Jadi dia mau seperti ayahnya, yaitu mati syahid. Terus dia bilang kepada Abu Qudamah, aku mahir berkuda, aku bisa berpedang, dan aku hafal Al-Quran, katanya. Jadi tidak ada syarat untuk kau menolakku dalam ikut berperang kali ini, katanya. Jadi singkat cerita, diajaklah dia. Dan Abu Qudamah bilang, baru kali itu aku nengok seorang pemuda yang sangat cekatan. Ketika berjalan, dia paling depan. Dan ketika beristirahat, dia yang paling sibuk memberikan minum-minum kepada kami, kayak gitu. Dia yang paling sibuk, gitu. Jadi singkat cerita, sampailah mereka di dekat pos perbatasan. Dan pada saat itu sudah mau terbenamnya matahari. Dan pada saat itu pasukan sedang berpuasa. Lalu si pemuda ini bilang, demi Allah, aku yang akan membuatkan makanan untuk kalian. Terus Abu Qudamah bilang, jangan, kau ini kan masih capek. Terus dibilang pemuda itu, enggak, demi Allah aku telah bertekad untuk melayani kalian sepenuhnya, kan. Jadi singkat cerita, masaklah dia di dekat tenda, tetapi karena asapnya itu ke rombongan, jadi rombongan bilang agak jauh dikit, kan gitu. Pergilah dia agak menjauh daripada rombongan dan dia masak. Tapi udah lama kok nggak datang-datang, gitu. Jadi si Abu Qudamah disuruh ngecek, kan. Coba cek pemuda itu masih ada apa enggak dia, kira-kira gitu. Jadi terus dicek lah, rupanya dia tertidur di batu dan itu sangat capek, gitu. Dia sangat capek. Abu Qudamah nggak tega untuk membangunkan dia dan melanjutkan apa yang telah dimasak oleh si pemuda tersebut. Terus suatu momen si Abu Qudamah ngelihat pemuda ini senyum-senyum, makin lama makin lebar. Apa pula yang dilihatnya di dalam mimpi ini, kan gitu. Jadi Abu Qudamah begitu si pemuda ini bangun, si pemuda ini bilang, maafkan aku, katanya. Aku telat untuk memberikan kalian makan. Nggak apa-apa, kata Abu Qudamah, nggak ada yang telat, katanya. Terus dibilang sama pemuda itu, izinkan aku melanjutkannya. Terus si Abu Qudamah bilang, enggak boleh, katanya, kecuali satu. Apa itu? Kau ceritakan apa yang kau mimpiin tadi, katanya. Penasaran Abu Qudamah. Terus dibilang sama si pemuda nih, nggak ada apa-apa, itu cuma mimpi biasa, katanya. Terus Abu Qudamah bilang, enggak, pokoknya kau ceritakan. Kalau nggak kau ceritakan, kau nggak boleh, katanya. Jadi singkat cerita, diceritakanlah masih pemuda nih. Jadi dia mimpi melihat sebuah istana yang besar dan megah luar biasa, terbuat dari emas dan perak, dan tertutup tirai-tirai. Jadi ketika tirai-tirai itu terbuka, dia ngelihat ada gadis-gadis belia yang cantiknya bukan main, luar biasa cantiknya, sungguh terlalu, gitulah. Jadi cantik kali. Jadi rupanya suatu ketika ada yang keluar dari dalam dan lebih cantik lagi. Terus si perempuan itu bilang, sambil nunjuk ke dia, kan, dia kan lagi nengok, ini dia calon suami Mardiah, Al-Mardiah. Terus dia heran, calon suami. Terus dia tanya ke perempuan itu, apakah engkau Al-Mardiah? Bukan, Al-Mardiah di dalam. Kalau kau mau melihatnya boleh. Jadi dia dibawa masuk ke Al-Mardiah dan dia melihat, dan dia bilang ke Abu Qudamah,
Subhanallah, Masya Allah, sungguh cantiknya bagaikan surya. Apabila Allah tidak menguatkan penglihatan mataku dan kekuatan hatiku, niscaya aku akan buta pada saat itu dan aku akan gila karena melihat kecantikannya. Dan ketika dia ingin memegangnya, terus si yang almardiah tadi, ataupun bidadari bahasa kita, sang bidadari tadi bilang, semoga Allah menjauhkan engkau dari perbuatan yang keji, katanya. Sesungguhnya engkau masih ada sedikit urusan lagi di dunia. Insya Allah besok selepas asar atau zuhur ya, selepas zuhur kita akan bertemu, kata si bidadari tadi. Terbangunlah si pemuda ini, dan dia kata Abu Qudamah, sesungguhnya itu adalah mimpi pertanda yang baik untukmu, kata Abu Qudamah. Jadi singkat cerita, mereka besok pagi habis sholat fajar itu mau menyerang ke medan pertempuran yang sudah ditunggu oleh tentara salib ataupun kaum salibis pada saat itu. Jadi waktu mereka berbaris dan komandan itu menyiapkan barisannya dan membacakan surat Al-Anfal untuk membakar semangat daripada kaum muslimin pada saat itu, semua orang memanggil saudara-saudaranya untuk mendekat. Ibaratnya di dalam barisan itu berkelompok-kelompok antara saudara-saudara tadi kan. Ada pamannya, ada ayahnya, ada abangnya. Pokoknya mereka merapatkan barisan mereka di keluarga mereka. Terus Abu Qudamah bilang, bagaimana dengan anak itu? Nggak ada yang manggil namanya karena ayahnya nggak ada dan pamannya juga nggak ada, sanak keluarganya juga nggak ada yang ikut. Jadi dia sendirian, nggak ada yang saling menyemangati, saling memotivasi, saling melindungi, itu nggak ada, dia sendirian. Terus Abu Qudamah merasa mempunyai tanggung jawab terhadap si anak dan dia cari, rupanya anak itu berdiri paling depan. Waduh, ini kacau ini, kata Abu Qudamah ini kan. Terus didekatinya lah anak itu. Dari barisan ke barisan dia maju, didekatinya dan ditariknya si anak. Dia bilang, "Wahai pemuda, apakah engkau telah mempunyai pengalaman berperang?" Si pemuda itu bilang, "Belum, ini yang pertama." Terus Abu Qudamah bilang, "Kalau ini yang pertama, berdirilah kau yang di paling belakang. Kalau kita menang, engkau pun menang. Kalau kita kalah, engkau bukan orang yang pertama terbunuh," kata Abu Qudamah. Terus pemuda itu bilang, "Ya Abu Qudamah, apa kau mau aku masuk neraka?" katanya. Abu Qudamah bilang, "Ya enggak, kita semua di sini memang untuk menjauhi neraka dan mendapatnya surga Allah. Kalau enggak, untuk apa kita berperang?" Terus dibilang sama si pemuda itu, "Tapi kau menyuruhku ke belakang, bukankah kau menyuruhku untuk masuk neraka?" Kan? "Maksudmu bagaimana?" kata Abu Qudamah. Terus dia bacakan surat Al-Anfal yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur di waktu itu. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya lah neraka jahanam, dan amat buruk tempat kembalinya itu." Quran surat Al-Anfal ayat 15-16. Jadi kata pemuda itu, kalau ada orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Jadi jangan ke belakang, maju. Jangan ke belakang kecuali untuk siasat dan bergabung dengan pasukan yang sudah terpisah gitu. Jadi mundur nggak ada bagi si pemuda itu. Jadi dibilang Al-Qudamah, Abu Qudamah, bukan begitu maksudnya, maksud dari ayat itu. Terus dia nggak mau, sambil Abu Qudamah narik tangan dia untuk ke belakang, ditariknya balik dia mau ke depan juga. Dia nggak mau tahu, dia tetap bersikeras untuk di depan. Singkat cerita, terjadilah perang dan terpisahlah antara Abu Qudamah dengan pemuda itu dengan barisan berkuda. Nah, jadi dia pasukan infanteri kalau kita bilang. Jadi karena dia terdepan dan si Abu Qudamah itu main dengan kuda. Jadi waktu itu atas rahmat Allah, dibilang Abu Qudamah, kami menang sebelum zuhur dan kami melakukan sholat zuhur, dan setelah sholat zuhur kami sibuk mencari sanak saudaranya
Dan aku teringat dengan pemuda itu yang tidak memiliki keluarganya. Dan Abu Qudamah mencarinya. Singkat cerita, ada yang memanggil, Abu Qudamah, ada orang yang memanggil-manggil namamu, katanya. Mana? Langsung bergegas Abu Qudamah, ternyata anak tersebut. Anak tersebut sedang terbaring dengan tusukan puluhan tombak di badannya. Dia terkena tusukan tombak. Terus Abu Qudamah sambil menangis dan berteriak kepada dia, "Ini aku, Abu Qudamah." Terus si pemuda ini bilang, "Sesungguhnya atas rahmat dan izin Allah, aku masih bisa diberi kesempatan untuk hidup dan memberikan wasiat ini kepadamu." Maksudnya kata-kata terakhir. Terus dia bilang, "Ya Abu Qudamah, aku memohon kepadamu untuk nanti kau ketika melewati kota Ruk tadi yang di dekat Irak tadi, untuk pulang ke rumahnya, memberitahukan kepada ibunya bahwasanya ia sudah syahid untuk membela agama Allah. Tapi nanti, di saat pemuda ini bercerita kan darahnya makin ngucur, si Abu Qudamah mengambil kain baju dia untuk ngelap darah itu. Si pemuda ini terasa dan dia bilang, "Kalau kau mau ngelap darahku, pakai aja baju aku," gitu. "Jangan pakai bajumu, pakai baju aku," gitu. Dan dia minta agar bajunya ini dibawa pulang dan diberikan ke ibunya sebagai saksi bahwasanya dia sudah syahid, sudah meninggal di dalam medan pertempuran, dan agar ibunya bahagia dan dia juga bahagia, telah membahagiakan ibunya. Terus Abu Qudamah diam. Biasanya itu si pemuda ini bilang, "Dan nanti kau akan ketemu dengan adik perempuanku yang berumur 9 tahun. Dimana ketika aku datang pulang ke rumah, dia selalu menyambutku. Dan asal aku pergi dari rumah, dia selalu menangisiku. Dan ketika dia melihat aku memakai baju safar atau baju perang, dia menangis terus-menerus dan bilang kepadaku, cepat pulang. Dan nanti ketika kau bertemu dengan dia, ceritakanlah yang manis-manis untuknya," kata si pemuda ini. Singkat cerita, meninggallah dia di atas pangkuan daripada Abu Qudamah. Dan ketika Abu Qudamah selesai perang, dia mengunjungi kota tersebut, dan si anak kecil dia kan nyari, cuman nggak tahu rumahnya yang mana dan namanya pun nggak tahu. Jadi dia lihat satu rumah satu persatu, ditengoknya ada anak kecil, anak perempuan usia 9 tahun, yang setiap ada orang lewat dia nanya, "Wahai paman, engkau dari mana?" "Kami dari jihad," katanya. Adakah engkau melihat kakak aku?" "Enggak, kami enggak kenal," kata yang lain. Setiap orang lewat ditanyainya. Terakhir Abu Qudamah mendatanginya dan bilang, "Hai adik kecil." Habis itu dia bilang, "Hai paman, engkau dari mana?" "Aku kembali dari jihad." "Apakah engkau melihat kakakku?" katanya. Habis itu si Abu Qudamah bilang, "Adakah ibumu di dalam? Bisakah panggilkan dia keluar?" Dipanggillah ibunya, terus ibunya datang. Ibunya udah tahu itu Abu Qudamah. Terus Abu Qudamah bilang, mengucapkan salam lah, dijawab salam sama ibu itu. Terus ibu itu bilang, "Wahai Abu Qudamah, berita apa yang ingin kau sampaikan? Bela sungkawa ataukah berita gembira?" Terus Abu Qudamah bilang, "Apa itu berita gembira dan apa itu bela sungkawa?" Terus ibu itu bilang, "Kalau berita gembira itu anakku itu telah gugur di jalan Allah dan dia tidak mundur di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Jadi dia nggak ada takut, nggak mundur, dan dia syahid. Sedangkan bela sungkawa, engkau akan membawakan berita bahwasanya anakku pulang dan membawakan ghanimah. Ghanimah itu hasil rampasan perang, maka dia bela sungkawa. Allah belum menerima hadiahnya." Terus si Abu Qudamah bilang, "Sesungguhnya putramu telah syahid dan dia tidak pernah mundur di dalam pertempurannya, dan dia selalu maju berhadapan dengan orang-orang kafir tersebut." Dan ibunya seketika berteriak, "Allahu Akbar, ya Allah, engkau telah menerima hadiah dariku yang telah kurawat selama 17 tahun lamanya. Dan semoga dia ditempatkan di surgamu dan kau satukan dia dengan ayah dan paman-pamannya." Wah, jadi keluarga mereka ini keluarga pejuang, kawan-kawan. Nah, singkat cerita, si adiknya mendengar hal itu langsung jatuh pingsan dan nafasnya udah satu-satu.
Abu Qudamah bilang, ini bukan pingsan ataupun nangis gitu ya, tapi ini udah sakratul maut, sudah hampir tanda-tanda gitu, napasnya udah sesak 1 2 3, dan ternyata memang betul si anak gadisnya pun meninggal, dan langsung si perempuan gendong anak itu membawa masuk ke dalam dan menutup pintunya. Itu terus Abu Qudamah bilang ke sahabat-sahabat lain, karena dia lagi bercerita, sungguh demi Allah tak pernah ku alami kejadian yang lebih menakjubkan dari ini. Karena sang ibu pun dari dalam bilang, ya Allah, sesungguhnya hidupku matiku itu karenamu, begitu juga dengan keluargaku. Jadi Abu Qudamah merasa luar biasa pengorbanan ibu dan keluarganya. Dari sini apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmahnya, apabila kita menjadi petani, jadilah petani yang sungguh-sungguh. Petani yang betul-betul berjihad dalam artian ingin menafkahi keluarganya. Dan menjadi petani yang jujur dan semuanya hanya mengharap ridha Allah. Apabila kita menjadi tukang potong rambut, jadilah potong rambut yang jujur, yang membahagiakan orang lain, karena kita sedang berjihad untuk menafkahi keluarga kita. Dan apabila kita sedang menjadi supir online, jadilah supir online yang jujur, karena kita sedang berjihad untuk menafkahi keluarga kita, dan semuanya kita lalui karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bagaimana berpikir untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, tetapi kita menzalimi orang lain. Lihat, ketika kita meninggal di dalam jalan kita untuk menafkahi keluarga, menuntut ilmu itu ada pahala syahid di dalamnya. Jadi lakukan itu dengan benar dan semata-mata karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan uang. Alangkah rugi kita pergi bekerja dengan niat untuk mendapatkan uang ataupun laba, dan ketika kita meninggal kita nggak dapat apa-apa, dan itu kerugian yang besar. Tetapi bandingkan ketika kita keluar rumah bekerja, itu berniat untuk mencari ridha Allah, menafkahi keluarga, ada pahala syahid di dalamnya. Selain uang yang kita dapat, kita juga mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan di akhirat nanti. Jadi apa salahnya begitu? Itulah hikmahnya. Dan bagi teman-teman, mohon di like, subscribe, dan komen video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.